Oke, ya, Irfan sudah jadi host ya? Iya Pak, sudah direkam. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pertemuan kita kali ini, mari kita sama-sama berdoa pada Tuhan. Ya, mudah-mudahan dengan itu kita dimudahkan untuk memahami perkuliahan hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, ini saya sebelum-sebelumnya kurang perhatian ya. Ini, untuk hari ini saya lihat banyak yang pakai seragam ya. Mudah-mudahan pangkatnya sudah 3 ya. Pangkatnya berapa? Masih 2 2 kah? Pak. Oh, masih 2. Berarti nggak haji. Iya, ya. Ada yang ini nggak di sini anggota Kopmah? Ya, sudah mulai banyak yang perlu pangkat 3 tuh. atau atau ini aja tukeran sama senior. Ya, yang tingkat 4 lulus ngasih ke tingkat 4 yang sekarang, tingkat 4 yang sekarang ngasih tingkat 3 dan seterusnya ya. Oke, baik. Sehat semuanya ya. Oke, ini 35. Kalian berapa sih jumlahnya? 37. Oh, 1 orang yang belum hadir ya? 1 orang. Ya. Ya, baik. Hari ini kita masuk materi tentang floating point ya. Floating point. Sebelum masuk ke floating point, maaf sebentar Kak. Di pertemuan yang lalu kita belajar mengkonversi bilangan bilangan desimal ke bilangan keluarga biner ya, ke bilangan keluarga biner. Ya, PR-nya juga ada. Ya, PR-nya juga ada. Kemudian, ya hari ini kita akan belajar tentang floating point. Tapi sebelum kita masuk ke floating point, ya di komputer itu ada bilangan bulat ya, ada integer. Kalau di Pascal ada integer, keluarga integer, ada macam-macam, ada byte ya, ada bit, kemudian ada short in ya, ada integer, ada word, ada long in ya. Itu paling tidak secara garis besar terbagi 2, tapi tidak hanya di Pascal ya, di bahasa pemrograman lain pun juga sama, hanya beda namanya aja, nama atau kadang-kadang ukurannya ya, nama atau kadang-kadang ukuran. Oke ya. Tapi paling tidak ketika ukurannya sama, ya tipenya sama, yaitu tidak ada masalah, sama saja. Ya. Nah, bilangan bulat di dalam bahasa pemrograman apapun ya di komputer, ya secara garis besar itu terbagi dua. Bilangan bulat hanya bulat positif saja atau positif negatif, ya atau positif negatif. Saya share dulu ya, tapi ini hanya ambil ini aja, ambil halaman kosongnya saja. Jadi bilangan bulat di dalam komputer, teknik mengkodekan bilangan bulat gitu ya. Ya, jadi hari ini kita sedikit bahas teknik mengkodekan bilangan bulat. Ya. Secara garis besar di komputer, integer, ya ini terbagi 2. Pertama hanya bulat positif saja, positif saja. Kemudian yang satu lagi positif negatif. Positif negatif. Oke ya. Kalau di Pascal ini yang positif saja,
ya ada word, ada byte, byte itu yang kecil, yang 1 byte ya, ukurannya 1 byte. Kemudian ada bukan short in, word. Ya, ini ukurannya sama dengan integer. Kemudian yang positif negatif itu ada short in, ya, short in. Kemudian ada apalagi integer dan long in, ya. Di Pascal seperti ini. Di bahasa yang lain hampir sama lah, mirip-mirip. Ya, mungkin ukurannya berbeda. Ya, ini byte dan word. Dia hanya positif saja. Nah, untuk bilangan bulat yang positif saja, ya, kode di dalam komputer, ya, tentu di dalam komputer semuanya penuh dengan kode kesepakatan, ya, kode kesepakatan. Nah, untuk bilangan bulat positif saja, itu kodenya, ya, sama dengan, ya, kode biner, ya, sama dengan biner. Jadi ini kalau kita bagi dua, dunia nyata, matematik aja deh, dunia nyatanya matematik. Dunia matematik dan dunia komputer. Ya. Ini ada yang kurang. Sorry, saya hapus dulu. Ada 1 kolom kurang. Atau kolomnya ini deh, nggak apa-apa deh, ini agak nyasar dikit. Harusnya kolomnya ini paling kiri ya. Ya, ini jenis, misalnya. Jenis integer. Tadi kan jenis integer ada 2 ya, yang positif saja, ya, ini plus minus, ya, plus minus. Ya. Nah, untuk yang positif saja, ini sama dengan, ya, ini biner ya. Ini kita bisa biner lah ya. Ada biner di matematika. Ini juga biner di matematika ya, biner. Nah, untuk yang positif saja, ini kodenya sama dengan biner. Ya, bilangan berbasis 2 ya, biner. Kodenya sama persis ya, untuk yang positif saja. Ya, untuk yang positif negatif, ya, positifnya sama dengan biner. Ini kita dulu, mungkin ada yang pad-nya ini saya cari. Ya. Kena keringet barangkali. Oke, ya, biner. Untuk yang positifnya sama dengan biner kalau biner maksud saya sistem bilangan biner ya di matematika ya. Untuk yang negatifnya, ini ada teknik mengkodekan sendiri. Ya, ada teknik mengkodekan sendiri. Negatifnya ini ya, kalau di komputer itu bukan biasanya. Ya, ada berbagai teknik, tapi komputer sekarang ya di bahasa pemrograman umumnya menggunakan teknik to complement. Ya, ini pakai C ya. Masih sama. Komplement. To complement. Jadi to complement itu seperti apa? Jadi begini. Ya, misalkan kita pakai tipe byte saja ya. Tipe byte yang ukurannya hanya 1 byte ya. Berarti ya kalau tipe byte ya, ini ukurannya 1 byte. Ini bilangan paling kecil 0, paling besar sampai 250 berapa? 250 1 byte. Berapa? 255 ya. Jadi 1 byte itu sama dengan 8 bit ya. 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya. Ini bit. 8 bit ya. 1 byte. 8 bit 1 byte.
Di mana bit itu singkatan dari apa? Bit. Bit apa? Panjangannya apa bit? Binary digit. Apa? Panjangannya apa? Digit. Binary digit ya. Ya, bit itu binary digit, digit biner. Artinya hanya bisa 0, 1 ya. Jadi hanya ada dua cara ya untuk mengisikan masing-masing satu bit ini. Di dalam satu bit ya itu hanya ada dua cara memberikan nilai. Kalau tidak 0, 1. Berarti kalau ada 8 bit ya, 8 bit, maka totalnya ada 256 buah bilangan. Ya, alias ini sama dengan ini. Enggak ini ya. Tintanya udah mau habis, Bang. 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 itu 256. Ya, 256 kode biner yang bisa kita bentuk. Alias jumlah bilangannya kalau bertipe byte ya ada 256. Dari 0 sampai 255 ya. Jadi 256. Nah, kalau 0 ini ya di dalam memori tertulis ini 0 semua ya, 0. Ini 0. 0. 0 ya. Oke. Kalau 255 1 semua. Ini 0 ya, 0. 255 1 semua. Ya, satunya ada 8. Ya, 2 ini ada lag-nya 25 harus pelan-pelan nulisnya. Pelan-pelan 255. 255. Oke ya. Jadi 255 di dalam memori itu tertulis 1 semua. Ya, 1 semua. Masing-masing bitnya bernilai 1 semua. Oke ya. Itu untuk bilangan yang positif saja. Kemudian, kalau bilangan yang positif negatif, tadi saya katakan menggunakan teknik to complement. Apa itu teknik to complement? Ya. Ini saya hapus ya. Hapus semua ya. To complement, sebelum kita masuk to complement, ya, teknik mengkodekan bilangan positif negatif di dalam komputer paling tidak ada 3 metode. Metode pertama, ya, istilahnya adalah sign magnitude. Sign magnitude. Maksudnya apa? Jadi satu bit untuk tanda alias sign ya. Bit pertama untuk tanda biasanya. Jadi kalau kita misalkan ini untuk tipe short in aja ya, yang pendek ya. Short in. Ya, short in ini ukurannya 1 byte ya, 1 byte. Yang kecil aja. Kalau pakai integer kebesaran. Ya. Jadi misalkan kita punya bilangan 75. Ya, 75. Ya. Maka kalau kita deklarasikan variabelnya bertipe short in, maka kodenya ya 75 ini berapa? 64 bisa 11 ya. 64 itu 0 1 0 0. Ya. Kemudian 4 bit lagi 11. 11 itu 64 ya, 11 itu 8 ditambah 3. Nah, ini 11. Oke ya. Ini 11. Ini 64 ya. Nah, 75 ya, 75 ini kodenya seperti ini. Ya, sama dengan bilangan biner sistem biner ya, sama dengan sistem biner. Ya, di komputer memori yang menyimpan nilai variabel bernilai 75 dengan tipe short in kode binernya seperti ini. Nah, kalau min 75 kalau komputer yang menggunakan sign magnitude, metode sign magnitude, maka ya bit pertamanya itu
ya, dia bernilai 1. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, ini untuk kode min 75. Min 75. Jadi bit pertamanya itu bernilai 1. Bit pertama bernilai 1. 1 itu artinya sebenarnya min 1 pangkat 1 gitu. Ya, kalau ini ya, bit pertamanya bernilai 0. Bernilai 0. Ini bernilai 1 ya, bernilai 1. Oh, gimana ya? Bernilai 1 lah. Ya, bernilai 1. Ya. Ini artinya min 1 pangkat 0. Jadi sama dengan 0. Ini sama dengan min 1 gitu ya. Jadi ini positif. Kalau bit pertamanya 0 berarti positif. Bit 1 pertamanya pangkat 0, negatif. 1, Pak. Maaf, Pak. Ya, oh ya 1. Sorry, betul. 1. Mohon maaf. Ya. Jadi kalau bit pertamanya 1 itu artinya negatif. Ya, alias min 1 pangkat 1. Ini dengan metode sign magnitude. Tapi di komputer tidak pakai ini ya. Ya. Kemudian metode kedua, dengan metode sign magnitude, maka tipe data sort in ukuran 1 byte, ini nilai minimumnya jadi min 127, ya. Kemudian sampai dengan 127. Dan untuk 0 itu ada 2. 0 itu kodenya bisa 0 semua, atau bisa juga kodenya yang pertama 1, sisanya 0. Dengan teknik sign magnitude. Ya, 0 ada 2. Kemudian, teknik yang kedua, ya, one complement. One complement. One complement. Tekniknya, ya, jadi kalau 75 itu 0, 1, 0, 0, kemudian 1, 0, 1, 1, maka min 75 dengan teknik one complement, ini dikomplementkan ya. Yang sebelumnya 1 jadi 0, 0 jadi 1. Jadi ini 0 berubah jadi 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Ya. Jadi dikomplementkan. Ya, tekniknya cuma dikomplementkan. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Ya, jadi nilai positif 75, maka negatifnya dikomplementkan dari 75. Komplement 75. Gitu ya. Sehingga dengan teknik ini pun, ya, rentang nilainya dari min 127 sampai 127. Dan untuk 0, dia punya 2 kode. Ya, bisa kodenya 0 semua, sama dengan yang sebelumnya, atau satu lagi 1 semua. Jadi 0 dan min 0. Ya, 0 jadi punya 2 kode. Oke ya. Dan lagi-lagi juga di komputer tidak menggunakan metode ini. Nah, yang ketiga, yang two complement. Two complement. Ya. Ini tekniknya, ya. Jadi kalau 75 itu sama dengan 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, maka min 75 ini adalah komplement. Komplement satu kali kita komplementkan 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0 plus 1. Ini ya. Jadinya 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Jadi ini kode min 75 untuk two complement. Dan di komputer menggunakan ini. Dengan teknik ini, maka nilai paling kecilnya jadi min 128. Ya, sampai 127. Susah sekali. Oke ya. Jadi kalau 127 7 ya. Ini sama dengan ya 0 1 1 1 1 1 1 1. Oke ya. Ini 127.
Sehingga min 1, 2, 7, ya, ini nilainya jadi 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ditambah 1. Ya, ditambah 1, jadi 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Inilah kode, ini 0 ya. Ini kode untuk min 127. Ya. Nah, ya, kode berikutnya ya setelah 127 itu jadinya bukan kesepakatannya, kesepakatannya ini lagi-lagi kesepakatan. Dengan metode ini ya. Jadi kalau min 127 kan ininya ini ya, ini min 127. Ya, ini sama dengan min di sini aja deh. Min 127 ya. Min 127 min 1. Ini kan jadi min 128 ya. Min 128. Oke, min 128. Oke ya. Nah, ini min 1 kan jadinya sama dengan ini nih. 1, ini udah mepet sekali. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, ini jadi kode untuk min 128. Kesepakatannya seperti itu. Sehingga kalau kita perhatikan kode binernya, ya, jadi di mana ya? Di sini aja, lingkaran sini. Oke ya, jadi setelah 1, setelah 0 itu 1, setelah 1 ini 2, begitu seterusnya, ya, sampai 1, 2, 7. Ya, setelah 127 bukan 128 tapi min. Aduh, tulisnya susah sekali. Ya, mungkin ini perlu diganti. Min 128. Aduh, angkanya jelek sekali saya tulis. Min 128. Oke ya. Kemudian setelah min 128 jadi min 127. 7 gitu ya. Terus ini min 1, min 2, kemudian min 1, kemudian 0 lagi. Ya. Jadi di komputer yang ada bukan garis bilangan. Seperti kalau di matematika kan garis bilangan. Kalau di komputer jadinya roda bilangan. Roda bilangan. Oke ya, roda bilangan. Nah, ini saya tunjukkan. Ini kebetulan saya masih buka Pascal. Pascal. Nah, ini ada Pascal. Oke ya. Di program roda bilangan, dabil. Soalnya ini apa? A, B, C. Pertama kita pakai byte dulu ya. A, B, C, D deh. A, B, C, D. Ini tipe byte. Kemudian P, Q, R, S. Ini tipe sort in ya.
tipe sort in. Begin, misalkan apa? Right. Masih ingat ya Pascal ya? Readline ya. Nah kalau untuk di sini saya tambahkan ini kalau di program biasa nggak begini ya. Ini saya tambahkan right line A gitu ya. Kalian ini aja ya. Kemudian right, kita copy aja. B. Oh ini ya B. Ya ini ya B. Kemudian kita buat C titik 2 sama dengan A plus B ya. A plus B. Oke ya. Kemudian kita tampilkan outline apa? A ditambah B sama dengan C ya. Oke ya. Kemudian ini outline tipe byte. Oke ya. Ini kita copy aja. Sort in ya. Ini apa nih? P key. P key. Ini P, ini key. Ya, ini P. Oh, bukan P key RR ya. Ini P, ini key. Ya, ini P, ini key. Kebanyakan variabelnya ya. R, oke ya. Titik. Oke ya. Kita masukkan dulu. Di sini harus dimasukkan dulu, Mas. Misalnya A-nya berapa? 120. Oh, sorry. Ini tipe byte ya, 250. Oke ya. Kemudian B-nya misalkan 8 ya. Kemudian yang tipe sort in hanya 120, ininya 8 juga juga. Ini jangan 8, ini 6. 6 ya. Oke ya, kita running. Oke ya, tipe byte A-nya 250, B-nya 6. 250 tambah 6 sama dengan 0. Ya. Kemudian sort in, tipe sort in. Ya. 120 tambah 8, ya, jadi min 128. Oke ya. Jadi kalau ini kita ganti, ini 5. B-nya 5. Oh, kenapa sih yang saya ganti? B-nya 5. Kemudian P key-nya 7. Ya, kita running lagi. Ya. Itu 127 itu betul ya. Karena ujungnya itu di ujung. Ya. Mungkin kalau di Pascal kan masih ingat apa? Suksesor ya. Ya. Oke ya, ini saya tampilkan ya
Ini kan 1, 2, 5 ya, C-nya ya. Right line. Ya, ini saya tampilkan, jangan successor. Ini dulu, sorry. Dia biasanya integer. Soalnya ini D, titik 2 sama dengan successor. Nilai sesudah nilai C. Ya, nilai sesudah nilai C ya. Ini saya tampilkan D. Atau gini. Successor dari C. Ya. Sorry. Ini ya. Kemudian ini D ya. Oke. Kemudian ini juga kita copy. Ini juga kita tambahkan. Trove. Ini bukan D, tapi apa? PQR ya. R. S berarti S. Ini PQR. R. Ini R. Ini apa ini? S ya. S. Oke, kita running program. Ya. Successor dari 255 0 ya. Ya, kemudian successor dari 127 ini min 128. Gitu ya. Oke. Ini tentu saja secara logika harusnya ya. Harusnya dia tidak bisa ketika rentang nilai hanya dari 0 sampai 255, harusnya lebih dari itu error ya, harusnya. Ya, logika kita. Harusnya error karena batasannya hanya dari 0 sampai 255. Ya. Setelah 255 error, sudah lewat batas. Tapi di komputer ya, itu ternyata dia balik lagi. Angkanya jadi 0 semua. Yang balik lagi ke angka yang paling awal. Ya, demikian juga untuk yang positif negatif. Ya, kalau untuk positif negatif ini hanya untuk membuktikan bahwa ya ketika kodenya sudah sampai ujung, ya, sudah sampai 127, ya. Kemudian tidak 128, tapi jadi min 128. Ya, itu berdasarkan kesepakatan standarnya. Ya, termasuk juga misalkan ini min 1, misalkan saya masukkan berapa ya? Ininya 0. Sorry, bukan 0. Berapa? Ya, nggak apa-apa deh. Ininya 0. 0 apa tulis lagi? Ini min 1. Min 1 ya. 0 min 1. Kita running program. Ya. Successor min 1 itu 0. Ini sebenarnya min 1 kodenya itu sama dengan kode 255. 255 ya. Ya. 1 semua. Ya, 1 semua. Dari 8 bit yang ada, nilainya 1 semua. Nah, setelah 1 semua, angka berikutnya itu ke 0. Balik lagi ke 0, muter. Ya, ini untuk membuktikan roda bilangannya ya. Ini membuktikan roda bilangannya. Kalau tadi yang contoh yang tadi itu membuktikan bahwa setelah 127 positif 127, habis itu angka berikutnya adalah min 128. Gitu ya. Oke. Ini teknik mengkodekan bilangan bulat positif negatif di komputer. Ya. Tentu sesuai dengan tipe datanya ya. Sesuai dengan tipe datanya. Kalau di Pascal tipe integer itu 2 byte ya. 2 byte. Ya, ukurannya tentu berubah. Ya, positif negatif. Kira-kira seperti itu untuk bilangan bulat. Ya. Paham namanya? Ada pertanyaan? Ya. Jadi teknik mengkodekannya dengan to complement ya, to complement. Oke, ya lanjut ya. Sekarang kita baru ke ini pointer, floating point.
floating point, titik mengambang ya. Ya, kalau kita koma mengambang ya, bukan floating point. Ya, hati-hati ya. Nah, jadi floating point ini penulisan secara saintifik, secara eksponensial. Oke ya, kita bisa tuliskan begini. Ya. Oke, pertama ini istilahnya apa ya? Biasanya pakai istilah M ini, mantisa. Ya, secara saintifik dikali 10 pangkat eksponensial gitu ya. Jadi S-nya ini S kali 10 pangkat E. S-nya ini dari 1 sampai 10. Ini bisa positif negatif ya. E-nya pangkat bulan-bulan. Oke, misalkan ini ya, ini kalau kita lihat angka seperti ini berarti min 1,234 dan seterusnya dikali 10 pangkat min 35. Ya, 10 pangkat min 35. Ya. Kemudian ini ilustrasi titik mengambang floating point. Misalkan kita punya X 365,25 sorry. Ya, ini poinnya di sini, poinnya. Jadi dikali 10 pangkat 0. Jadi kalau kita pindah, geser komanya atau titiknya, komanya ini koma ini ada janggutnya sedikit jadi koma. Ya, ketika komanya kita geser, pangkatnya juga eksponennya juga bertambah 1. Kita geser lagi ke balik lagi ya. Jadi ini karena saya salah nih. Geser lagi ke kiri, komanya nambah 1. Pangkatnya nambah 1. Ya. Kemudian kalau ini X-nya sama dengan 0,000 sekian, 0-nya 3 kali, 36525 sama dengan tadi angkanya, cuman komanya lebih banyak. Ya. Ini bisa kita geser, pangkatnya kalau geser ke kanan, pangkatnya berkurang 1 ya. Oke ya. Ini titik mengambang, ini konsep titik mengambang, floating point. Ya. Ya. Nah, floating point ini satu konsep yang sangat penting ya dalam penulisan pecahan. Ya, dalam penulisan pecahan. Jadi di dalam komputer segala sesuatu kan serba terbatas. Ya, ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel misalnya bertipe single gitu ya. Ya, single. Biasanya tipe bilangan real ya, floating point itu ada single, ada double. Ya, single. Biasanya single itu 4 byte. Ya, kalau double itu biasanya 8 byte. Itu ada keterbatasan. Sehingga di dalam komputer ya tekniknya selalu menggunakan konsep penulisan secara saintifik. Ya, secara saintifik. Ya. Nah, floating point tadi titik mengambang ini sangat penting, terutama misalkan begini, ini kita punya contoh nih. Ya. Jadi kalau misalkan ada seorang insinyur teknik sipil, ya dia membangun ya jalan tol, misalnya ketelitiannya itu sampai segini, ya 1 dikali 10 atau 10 pangkat min 4 meter, wah luar biasa ini luar biasa sekali gitu, ya. Kemudian ada seorang insinyur ya yang buat microchip, ketelitiannya juga sama. Ya, ketelitiannya juga sama-sama 10 pangkat min 4 meter. Ya, atau misalnya ada seorang fisikawan yang menghitung kecepatan cahaya. Misalkan anggap saja ya ketelitian dia menghitung juga sama-sama sampai 10 pangkat min 4 meter. Ya, selisihnya errornya sama semua ya, dari 3 hal ini errornya sama semua. Ya, kalau melihat ini kira-kira ya error mana yang paling buruk? Bukan dilihat dari angkanya ya, tapi dari substansi errornya itu yang mana yang paling buruk? Kedua. Yang atas, bawah, tengah sama-sama 10 pangkat min 4 meter. 10 pangkat min 4 meter. Ya. Tentu benda yang paling kecil ya, benda yang paling kecil dengan error yang sama ini yang paling buruk ya. Kalau kita buat microchip, errornya segini, ini besar sekali errornya. Karena berapa besar sih microchip? Ya, yang tengah-tengah ini jalan tol. Misalnya kita bangun jalan tol sekian kilometer.
ada selisihnya 10 pangkat min 4 meter. Ini udah luar biasa sekali. Ya, atau misalnya, nah tentu ini meter per sekon yang ini ya, selisihnya ya. Kemudian ada seorang fisikawan yang menghitung kecepatan cahaya dan dia yakin errornya ya masih di dalam batas ini, kurang dari ini. Tentu itu lebih luar biasa lagi. Ya, lebih luar biasa lagi. Ya, karena kecepatan cahaya ini berapa nih? 299 juta meter per detik gitu ya. Ya, bisa dibayangkan kalau errornya cuma sekecil ini. Ya, sangat kecil berarti ya. Ya, jadi error relatif ya. Kalau ini kita bandingkan jadi error relatif ya, berdasarkan error relatifnya. Ya, kalau error mutlaknya ini ya, ini error mutlaknya. Ini error mutlak. Ya, kelihatannya sama, padahal sangat berbeda sekali nilainya. Ya, kalau kita bangun microchip, buat microchip, jangan-jangan microchipnya ukurannya cuma berapa? Ya, dalam-dalamnya malah lebih kecil-kecil lagi. Kalau errornya 10 pangkat min 4 meter, wah bisa kacau itu. Nanti menghitung 4 tambah 5, ya bukan 9 hasilnya nanti. Ya, bisa lain lagi hasilnya. Oke ya, seperti itu. Jadi menurut Om ini nih, Om apa Einstein, jadi ada saatnya di mana fixed number itu ya itu kurang begitu berarti, ya lebih pas kalau kita menggunakan format penulisan secara floating point, ya karena ada perbedaan magnitudonya, ya. Oke ya. Jadi kelebihan floating point bisa mewakili bilangan dengan berbagai magnitudo, ya besaran eksponennya ya, eksponensial pangkatnya ya. Memiliki akurasi relatif yang sama di semua magnitudo bilangan. Ya, tentu dibatasi dengan signifikannya ya. Bisa melakukan penghitungan antara bilangan dengan magnitudo berbeda. Oke, bisa dilakukan, tapi harus disesuaikan magnitudonya dulu. Magnitudonya harus disamakan dulu. Maksudnya begini, kalau 3 dikali 10 pangkat min 4, atau 31 deh. 31 dikali 10 pangkat, ya 4 di sini, 4 nggak pakai min ya. Ditambah 31 kali 10 pangkat 3, misalnya kan. Ini kita nggak boleh langsung menjumlahkan, harus samakan dulu magnitudonya ya. Jadi harus samakan dulu. Jadi 310 kali 10 pangkat 3 ditambah 31 dikali 10 pangkat 3, gitu ya. Oke, baru kita jumlahkan. Walaupun ini kondisinya harusnya gini. 3,1 deh. Ini yang pas gini ya. Gitu ya. Jadi ini ya 31. Ini jadi 3,1. Nah, gitu. Sehingga jumlahnya jadi 34,1 gitu. 34,1 kali 10 pangkat 3 alias sama dengan 3,41 kali 10 pangkat 2. Jadinya gitu ya. Pangkat 2 lagi, pangkat 4. Ya. Seperti itu ya maksudnya ya. Yang ketiga ya. Oke, kemudian, nah ini representasi ya floating point di dalam komputer. Jadi komputer menggunakan biner ya, menggunakan biner atau keluarga biner. Ya bisa 2, bisa oktal, biner, oktal atau heksadesimal. Karena itu satu keluarga ya. Nah, ya. Jadi misalkan kita punya sebuah bilangan ya, bilangan bertipe integer, bukan integer, floating point, misalnya x gitu ya. Maka merepresentasikannya di komputer konsep dasarnya ini. Ya. Plus minus s dikali 2 pangkat e, di mana s-nya dari 1 sampai 2. S-nya dari 1 sampai 2. Ya, kemudian e-nya adalah bilangan bulat, eksponensial ya, pangkatnya. Di mana S-nya ini ekspansi dari B0, B1, B2, B3, tapi itu biner ya, biner. Ya, sehingga nilainya bisa 1, bisa mendekati 2. Ya, bisa mendekati 2. Oke ya,
Jadi kalau misalnya sini contohnya ini ada 11/2. Ya, 11/2. Ya. Berarti kan 5 5,5 gitu ya, 5,5. Nah, ini 5, ini setengahnya, biner ini ya. Oke. Nah, 11/2 ini kan sama dengan ini. Ya, 101,1 biner. Maka bisa ditulis juga jadi 1,011 biner dikali 2/2. Ya. Dan ini di teknik mengkodekan bilangan floating point, ini istilahnya adalah yang bertipe normalize. Jadi nanti ada 3 ya, ada tiga kondisi. Ini kondisi yang normal itu, ini kondisi normal lah bisa dikatakan, normalize. Ya, ini nanti ada ya. Ini contoh lain, 1,5 ya, eksponen 1,5 dikali 10⁴ ya. Ya. Oke, fix value-nya, fix number-nya ini min 2,001 dikali 10⁻², ya, fix number-nya ini, dan seterusnya lah, ini biasa lah ya. Lanjut lagi. Nah, ini teknik mengkodekan bilangan floating point. Ya, standar IEEE, ya, Institute for Electrical and Electronic Engineer. Ya, ini ada kesepakatan di sini ya. Jadi, teknik mengkodekan bilangan ya dipecah 3. Bagian merepresentasikan tanda positif negatif tadi ya. Biasanya kok ya, menggunakan simbol S. Biasanya ini saya lebih biasa menggunakan simbolnya ini S yang sini. Sininya M. Ya, biasanya saya biasa menggunakan simbol sini. Bukan pakai signifikan, saya lebih suka pakai mantisa. Mantisa, bukan markisa ya, mantisa. Maksudnya mantisa itu yang tadi sama ya. Yang supaya di sini bisa pakai S gitu. Kalau sini pakai S, ini nggak boleh pakai S lagi. Jadi terbagi 3 tadi. Jadi kalau yang tadi plus minus gini ya, plus minus S dikali 2/E tadi ya, X-nya. Ya, ini kita ubah ya. Jadi min 1/S, kalau ini ya, tanda ya, dikali M dikali 2/E. Ini ya. Ya, pakai ini juga tidak salah. Tapi S-nya ini signifikan. Ini kalau pakai M, M-nya ini mantisa. Mantisa itu tadi dari 1 sampai mendekati 2 ya. Ya. Supaya ini bisa pakai S, kalau ini kan plus minus gini ya. Ya. Kemudian di standar IEEE ada kesepakatan untuk 2 jenis format ini. Single format dan double format. Single format, double format maksudnya apa? Nah, ini sebenarnya dari ukuran memorinya 2 kali ya. Kalau ini 4, ini 8. Oke ya. Sekarang kita bahas yang single format. Nah, jadi untuk yang single format, ya ini satu. Jadi kalau kita deklarasikan tipe data ya real dengan tipe single, ya tipe single, berarti ini 4 ini ya, 4 byte ya. Maka 4 byte, ya 4 byte ini, ya byte-byte-nya dibagi ke dalam 3 kelompok. Ya, 1 bit pertama, ini 1 bit. Ya, untuk tanda. Kemudian ini 8 bit. Ya, ini 8 bit. Untuk eksponensial ini E. Ini S. S-nya 1 bit. Ya, kemudian mantisanya, ya ini 23 bit. Ya, mantisanya 23 bit. Untuk format single ya, untuk format single. Oke ya. Jadi untuk F-nya, sign tandanya, itu sama dengan tadi konsepnya ya. Min 1, ya, sini. Ya, min 1 pangkat S. Ya. Jadi ketika S-nya sama dengan 0, maka jadinya positif ya, min 1 pangkat 0. Jadi 1 positif. Ketika S-nya 1, ya, ini jadi min 1 pangkat 1. Jadi negatif. Ya, seperti ini. Jadi tipe data single, ya, itu bitnya dibagi ke dalam 3 kelompok. 1 bit untuk tanda,
ya, kemudian 8 bit untuk eksponensial, dan 23 bit untuk mantisa. Kalau di sini tadi pakai signifikan, ya, di mana mantisa atau signifikannya nilainya dari 1 sampai mendekati 2. Itu untuk apa namanya, yang normalize istilahnya, ya, yang normal. Tentu ada yang nggak normal, ya, tentu ada yang tidak normal, ya. Nah, ini formatnya, format untuk eksponensialnya, ya. Yang ini untuk eksponensialnya. Oke, ini untuk yang normalize-nya. Ya, ini untuk normalize, dan ini denormalize, ya. Istilahnya denormalize. Kemudian ini yang untuk simbol khusus. Jadi terbagi 3 jenis, ya. Yang ini normalize. Ya, ini denormalize. Ya, ini yang otherwise, ya, untuk yang lain, simbol khusus. Oke, ya. Jadi kalau untuk S itu udah pasti, ya, positif negatif saja untuk S, ya, 1 bit. Kemudian untuk eksponensialnya, ini untuk eksponensial, ya. Jadi ada 8 bit. Ketika kode biner untuk yang 8 bit, ya. Jadi mana nih batasnya? Oh, ini nih, sorry. Ya. Ini ketika dia 1 semua, alias bit yang eksponensialnya ini, ya, 128, sorry, bukan 1 semua, ya, 107 kali, ya, alias kalau dikonversi ke dalam bentuk desimal 128, maka ini untuk merepresentasikan eksponensialnya jadi sama dengan 1. Saya tulisin aja, ya. Kode ini eksponensialnya sama dengan 1. Ya. Nah, kode yang ini, mana, tambah 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ini untuk, ya, eksponensialnya 2. Ya. Oke, ya. Sedangkan untuk yang ini 0, 1, ya, binernya jadi 1. Ini untuk melambangkan simbolnya E-nya, ya, sama dengan min 1, 2, 6. Gitu, ya. Paham sih? Jadi maksudnya begini, ya, ketika nilai eksponensialnya, nilai E-nya ini, binernya aja, ya, binernya dari 1 sampai 2, 5, 4, ya, ini untuk kondisi normalize. Ya, itu di mana eksponensialnya dari min 126 sampai 127. Pangkatnya, ya, pangkatnya. Dari min 126 sampai 127 pangkat. Jadi kalau 1, ya, berarti 2 pangkat min 126, alias E-nya sama dengan 126. Ketika E-nya nilainya 254, bukan E-nya, ya, maksudnya 8 bit yang ini, ya, dari bit kedua sampai bit ke-9, ya. Kalau ini bit pertama, ini bit kedua sampai bit ke-9, ya. Dari bit kedua sampai bit 9 nilainya sama dengan 254, alias 1 semua, terakhirnya saja yang 0, itu E-nya sama dengan, ya, 127, alias 2 pangkat 127. Ya, 2 pangkat 127. Oke, ya. Nah, sedangkan, ya, bit ke-10 sampai bit ke-32, ya, kan 4 byte, ya, 4 byte. Sampai bit ke-32, ini untuk melambangkan mantisa. Kalau di saya nih mantisa, atau tadi signifikan, ya, signifikan. Oke, ya, signifikan. Arti dari ini semua adalah 1 koma. Untuk yang kondisi normalize, ya. Kondisi normalize, ya. 1 koma. Oke, ya. Kondisinya 1 koma. Oke. Jadi untuk yang normalize, mantisanya ini, mantisa atau signifikan, ini nilainya dari 1, ya, M-nya ini dari 1 sampai kurang dari 2, ya. Sampai kurang dari 2. Oke, ya. Untuk kondisi normalize yang ini, ya, alias E-nya pangkat ini, ya. Syaratnya dari E-nya dulu, ya.
ya, alias dari 8 bit eksponensial ini. Ya, kalau ini ya bukan 0 semua atau bukan 1 semua, gampangnya gitu ya. Itu kondisi normalize. Bit kedua sampai bit ke-9, nilainya tidak 0 semua atau tidak 1 semua, itu adalah kondisi normal. Gitu ya, kondisi normal. Oke, ketika kondisi normal, maka M-nya mantisanya antara 1 sampai 2. Gitu. Oke, kondisi normal. Normal itu bisa positif, negatif. Oke, paham sampai sini? Nah, pakai contoh aja deh, biar gampang. Ini kondisi normal ya, kondisi normal. Jadi kalau kita inputkan nilai single, nilainya sama dengan 1, maka cara merepresentasikan di dalam memori, bitnya 1 itu artinya 1,0 semua, biner, dikali 2 pangkat 0 ya. Ya, dikali 2 pangkat 0. Oke, nah, ingat lagi di sebelah. Ketika 2 pangkat 0, ya, maka ya nilai eksponensialnya, nilai E-nya, ini sama dengan 0, 1 semua ya, alias 127 ya. Kalian ingat ini aja, garis batas ini. Ya. Ketika 127, nilai E-nya 127 berarti 2 pangkat 0. Ya, kalau nilai E-nya 128, 2 pangkat 1. Gitu ya, diingat ya. Jadi, kalau kita masukkan X-nya 1, kita konversi ke biner 1,0000, ya, biner dikali 2 pangkat 0. Sehingga cara merepresentasikannya di dalam memori seperti ini. Oke ya. Ini berarti min 1 pangkat 0. Oke ya, jadi positif ya. Kemudian yang ini 2 pangkat 0. Ya, 2 pangkat 0, 127 ya, 2 pangkat 0. Kemudian ini artinya, kalau normalize, ini kan 0 ya. Normalize itu berarti mantisannya 1,0. Ya, jadi 1,0 dikali 2 pangkat 0 dikali min 1 pangkat 0 alias 1. Ya, ini sama dengan 1. Kalau kita deklarasikan sebuah variabel X dengan tipe single, maka di dalam memori tersimpan datanya seperti ini. Oke, paham ya? Lanjut, satu lagi. Ya, X sama dengan 11/2. Tadi kalau kita konversi ke dalam bentuk biner, jadinya seperti ini ya, 1,011 biner dikali 2 pangkat 2. Ya, sebelumnya kan gini ya, 101, ini 5 ya. Ya, kemudian setengahnya 1/2, ini 1. Ini kan, dikali 2 pangkat 0 ya. Nah, ini kita harus bentuk sampai 1 koma gitu. Kita geser 2 bit ke kanan, berarti ini pangkat 2. Gitu aja di pangkat 2, plus 2. Kalau digeser 2 bit kanan. Ya, jadi seperti ini. Nah, bagaimana merepresentasikan nilai biner seperti ini, atau nilai desimal 11/2, ya, kalau variabelnya bertipe single, ya, berarti, ya, karena dia positif, bit pertamanya 0. Kemudian pangkat 2. Ingat, kalau pangkat 0 ini tinggal ditambahkan 2. Jadi 1 ini ya. Alias ini 129 ya. 129. Ya, ini berarti 2, ini 0, min 1 pangkat 0. Ya, yang ini artinya ya 2 pangkat, gampangnya gini nih. Ini kan 129 ya. 129 min 127. Ya, alias ini sama dengan 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2. Kemudian ini, ya, ini kan sama dengan 1 koma ya. Nah, ini nih, 0, 1, 1. Oke ya, jadi 1,011 dikali 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 1,011 dikali 2 pangkat 2. Ingat ya, satunya ini nggak perlu tulis ya. Di mantisanya ya, atau di signifikannya nggak perlu ditulis. Mulai dari komanya. Oke.
Ada contoh satu lagi kah? Oh, nggak ada, udah selesai ya. Jadi seperti ini cara merepresentasikan floating point di dalam komputer untuk tipe single ya, tipe single. Double cuma beda ininya aja, beda ukurannya aja. Nah, kalau kalian ingat lagi, coba cari di internet. Kalau bilangan real, bilangan floating point aja ya, tipenya single, berapa bilangan yang paling kecil, yang paling dekat ke nol, yang positif? Bilangan terkecil positif yang paling dekat ke nol berarti ya. Kemudian berapa bilangan terbesarnya? Terbesar. Coba cari deh. Nanti kita hitung. Dengan konsep ini kita bisa hitung. Berapa? Terbesarnya, biasanya ingat terbesar. Berapa? 3, 3, berapa? 3,4 kali 10 pangkat berapa? Ini 1, berapa lupa ya? 1,4 atau 1,5 ya? 1,5 kayaknya. 1,4 kali 10 pangkat min. Nah, ini min berapa? Ini plus berapa? 3,4 kali 10 pangkat 3, 8 ya. Ini min 4, 5 ya. Oke ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa mendapatkan nilainya. Dari sini. Ya. Kita hanya melihat di area yang terbesar, tentu saja yang eksponennya pangkat paling besar ya, ini ya. Nah, yang terbesar. 2 kali 10 pangkat 127. Oke. Kemudian nilai mantisanya, tentu ini harus satu semua. 1,1111 alias mendekati berapa tuh? Jadi kalau di sini isinya, jadi gampangnya gini, bilangan terbesar ya, kita tulis di mana ya? Ini aja deh. Oke. Bilangan terbesar single ya, ini tipe single. Positif terbesar. Berarti bit pertamanya 0 ya. Kemudian 8 bit berikutnya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 ya. Ini berarti min 1 pangkat 0. Di sini berarti sebentar ya, ada tamu ya. Maaf ya. Ada apa? Oh, benar ya. Bentar Bu ya. 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 Udah datang ya? Maaf ya, maaf. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti ini 2, ini kan binernya ini artinya 254 ya. Ya, ini artinya 2 pangkat 254 min 1, 2,
ya, alias sama dengan 2 pangkat 127. Oke. Kemudian mantisanya 1 semua. Ya, ini 23 bit nilainya 1 semua. Ini alias artinya 1,111 terus. Alias ini mendekati 2 ya, nilainya mendekati, ini pakai cacing ya, cacing goyang-goyang. Ya, mendekati 2. Oke. Jadi nilai terbesar ya, ini sama dengan 2 kali 2 dikali 2 pangkat 127. Alias sama dengan 2 pangkat 128. Nah, ini berapa nih coba? Kalian hitung. 2 pangkat 128. Coba berapa? Coba berapa? Benar? 3,4 kali 10 pangkat 3. kali 10 pangkat 38 ya? Iya. Oke ya, plus ini ya. Oke, ini bilangan terbesarnya. Tentu bilangan terkecil negatifnya ya tinggal ini 1 ya. Ini 1, jadi ini negatif ya. Oke. Kemudian, ini yang terbesar. Lantas bagaimana yang terkecil? Ya, kalau yang terkecil tinggal kita hapus ya. Tipe single. Ya, terkecil. Single positif ya, yang positif ya. Terkecil. Maka bit pertamanya 0, tentu saja 0 karena saya positif ya. Kemudian bit berikutnya juga 0 semua. 8 bit berikutnya 0 semua. Jadi ini min 1 pangkat 0 ya. Ini ya 2 pangkat 0 min 1 2 7 ya. Oke ya. Kemudian ya berarti ini sudah di luar normalize ya. Kalau normalize kan ujungnya 1 ya. Jadi pangkat min 126 ya. Tapi ini yang denormalize. Oke. Kemudian ya ininya 0 terus sampai 0 ujungnya 1. Ya. Nah, ini artinya 0,0 sebanyak ya, nolnya ada sebanyak berapa nih? 22 ya. Karena totalnya 23. Ya. Bit yang paling ujung, yang ke-23-nya untuk yang M-nya ini baru 1. Oke ya. Paham ini? Jadi nilainya adalah nilai terkecil positifnya 2 pangkat min 127 oke dikali ya ini kalau kita geser ya jadi 0,1 gitu ya, maka dikali 2 pangkat digeser 22 kan ya, kalau ditambahin 1 lagi jadi min 2 pangkat min 23. Oke ya, 2 pangkat min 23. Jadi dikali 2 pangkat min 23. Jadi sama dengan 2 pangkat ya, 2 pangkat min 150 ya. Coba hitung. 2 pangkat min 150 berapa? Ya, 2 pangkat min 150. Ya. Oh, saya salah. Tetap 126. Bukan 150 berarti. Ya, 149. Sorry. 149. Ini kalau 0 semua tetap 2 pangkat min 126 ya. Tidak berkurang 1 lagi.
tapi ininya 0, gitu ya, 0, bukan 1 koma gitu ya, 0, coba 2 pangkat min 149 ya. Kalau pakai Excel mungkin lebih enak. Mana Excel? Ya, ini apa? Power ya, power 2, min 149 ya. Wah, nggak cukup. Power, oh komanya lupa. Salah juga, bukan koma, titik koma. Bukan koma berarti, pasangannya titik koma. Masih salah juga. Atau bukan power kali. Saya kebiasaan deh. 1,4 salah, bukan 1,5. 1,4 kali 10 pangkat min 45 ya. Ya. Power itu di mana ya? Ya, di Excel ternyata power ya, bukan power. Ya, mungkin di Java kali ya, pakai power. Oke, ya, ini bilangan yang paling dekat dengan satu, bilangan single ya, single, tipe data single. Yang paling dekat dengan satu. Sorry. Saya belum sharing ya. Excel, mana Excel? Excel. Ya, ini ya. Ini formulanya power 2 pangkat min 149 ya, hasilnya ini ya. Ya, 1,4 dikali 10 pangkat min 45. Ya. Itu bilangan yang paling dekat, bilangan positif yang paling dekat dengan 0 ya, dengan 0. Oke ya. Oke, itu untuk tipe data single ya, untuk tipe data single. Sampai sini paham? Paham dari sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya di mantisannya itu kayak ada angka yang itu loh, Pak, berujung itu dipotong ya, Pak ya. Kayak misalnya 101, nanti ada yang ngulang 101, 101, 101 itu dipotong atau gimana, Iya, Pak? betul, dipotong. Hanya Oh. batas sampai batas maksimal. Jadi misalkan gini, sekarang kita coba deh, ya. Kita coba kemarin kita punya angka berapa? 0,1 ya, desimal ya. Misalkan kita inputkan nilai X-nya 0,1 desimal. 0,1 desimal. Maka binernya, kemarin kan kita dapatkan binernya berapa? 0,0001 gitu kan. Ini 0, ini benar 001 1001 gitu kan, dan seterusnya ya. Oke ya. Ini biner. Oke ya. Nah, bagaimana merepresentasikannya? Ya, kita bisa nulisnya begini. Ya, sampai 1 koma. Kalau kita geser 4 satuan berarti ya, jadi 1 koma gitu ya. 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 dan seterusnya. Ya, biner. Ya, kita sampai seperti ini nulisnya, kemudian dikali 2 pangkat min 4 ya. Min 4. Oke, maka ya 1 bit pertamanya 0. Oke ya, ini yang S
Kemudian E-nya 2 pangkat min 4. Oke, jadi sama dengan 2 pangkat X, gampangnya gini aja ya, X min 127 sama dengan 2 pangkat min 4. Jadi, X-nya harus sama dengan 123 ya. 123. 123. Alias 127 ya dikurangin berapa? Dikurangin 4 ya. 127 kan 0, 1 semua gitu ya. 127. Ini kan kode binernya 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Dikurangin 4. Ini 1, 0, 0 ya. Ini 4 ya. Minus ini 1, 2, 3. Ya, jadi 0. Sorry. 1, 2, 3-nya jadi ini. Gini, minus gitu ya. Jadinya 1, 2, 3, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1 gitu ya. Jadi, ya, ininya sama dengan, ya, sorry, E-nya ini bukan sama dengan ini. Ini bukan sama dengan. Nah, kode untuk E-nya, pen, ya, ininya 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Ini E-nya ya. Kita pisah gini aja. Kemudian mantisanya, ini ya, 1, ini. Yang kita tulis satunya kita abaikan ya. Karena kalau normalize, ini normalize berarti ya. Kalau normalize berarti udah pasti mantisanya 1, gitu ya. Ya, mantisanya sudah pasti 1, maka yang kita tulis 1, 0, 0, 1, 4 ya, 1, 0, 0, 1, berapa kali deh? Ini baru 8, 1, 0, 0, 1, 12, 1, 0, 0, 1, 16, 1, 0, 0, 1, ya, 20, 1, 0, 0. Nah, sampai sini aja. 23 bit ya. Mentok Mantisanya. 23 jadi, Pak. Ya, mentok 23. Dibuang, yang lainnya nggak dihitung. Ini dibuang. Oke ya. Jadi Ya, nggak Pak. bisa direpresentasikan persis. Ya. Tapi ya ketika kita inputkan nilai X sama dengan, ya di komputer kita inputkan X sama dengan 0,1, maka di dalam memorinya, kalau dia tipenya adalah single, di dalam memori yang tersimpan datanya seperti ini. Atau kode binernya seperti ini. Oke, paham, Rehan? Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Ada Pak. lagi yang lain? Oke, baik. Misalnya kita kasih contoh lagi. Misalkan kita masukkan 100, misalkan kita tipe single, ya, kita masih single terus ya. Misalkan X-nya sama dengan 107, ya, 107. Coba kalian bagaimana merepresentasikan 127 untuk tipe data single. Nah, silakan. Coba kalian hitung-hitung juga. Tipe data single 127. 127 apa 107, Pak? Oh ya, 107. Sorry. Makasih. Nggak konsisten. 107, sorry. 107. Coba, 107 berapa tuh? Kalau single ya, kita deklarasikan single. 107. Yang pertama konversi dulu ya ke dalam biner. 107. Binernya berapa? Kemarin tekniknya gimana tuh? Ubah ke biner.
kalau saya daripada bagi dua, tulis sisa gitu ya, bagi dua, tulis sisa, bisa juga sih. Kalau saya lebih suka gini, 107 sama dengan 127 ya. 127 kan 127 hafal kita. Ya, 127 hafal. 127 min 20. Kalau 20 ini kan 16 plus 4 ya. 16 itu 1, 16 itu 2 pangkat 4 ya. 1, 0, 0, 0, 0. Ini 16. 4 itu 1, 0, 0. Gitu ya. Oke, jadi 20 ini 1, 0, 1, 0, 0. Nah, 127 ini kan 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini 127 nih. Kemudian 20 itu kan 1, 0, 1, 0, 0. Tinggal kita kurangin. Jadi 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, ini 107. Jadi 107 sama dengan 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Gitu. Kalau saya ya, bebas caranya, banyak cara lah. Yang paling sederhana yang kemarin ya, dibagi dua. Bagi dua, sisanya berapa? Hasilnya berapa, sisanya berapa. Sampai habisnya itu 107. Ada lagi yang suka pakai 16-an ya. Oke. Nah, ini kan biner. Oke, ini kita hapus dulu ya. Sudah, kalian sudah selesai semua. Bisa ya, udah bisa ya. Ketika kita sudah dapat ini, tinggal kita tulis secara eksponensial ya. Kita ubah penulisannya secara eksponensial, tapi dalam bentuk biner ya. Dalam bentuk biner. Ya. Kita ubah dalam bentuk biner, jadi harus kita tulis 1,101011 gitu ya. Gini atau sorry. Ubah. 1010 kemudian 11 gini ya. Biner dikali 2 pangkat berapa nih? 2 pangkat berapa? Ya, 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Oke. Berarti eksponensialnya E-nya kita tuh pisah-pisah aja deh. E-nya sama dengan 1, 2, 7 ditambah 6 ya. Ditambah, bukan min. Ditambah 6. Oke. 127 ditambah 6 alias sama dengan 128 plus 5. Jadinya E-nya sama dengan ya 1, 0, 0, 0. Ya, 5-nya ini
yang satunya ini jadi 128 ya. 5-nya itu 0, 1, 0, 1 ya. Ini 5 ya. Ini 5, ini 128 ya. Jadi begini. Sehingga ini kita representasikan dalam tipe data single jadinya 0. Ya, ini S-nya ya. Ini S. Kemudian eksponensialnya 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ya, ini E-nya ya. Kemudian mantisanya ini ya, ini mantisanya. Satunya udah tidak kita tulis lagi, tinggal ini. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, ini baru 4 ya, sisanya 0 semua. Ya, sampai 23 bit, segininya 23. 23 bit. Gitu ya. Mantisanya. Nah, gini. Oke. Jadi ketika kita representasikan nilai 107 dengan tipe data single, ya, memakan 4 byte memorinya dan nilainya seperti ini. Bandingkan kalau X-nya ini tipe data misalnya byte. Ya, tipe data byte. Oke ya, kalau tipe data byte di dalam memori tersimpan ini ya, ini tipe data byte ya. Oke ya. Nah, kalian yang sudah biasa dengan bahasa Java, di Java ya ketika kita bandingkan atau kita menginputkan sebuah bilangan atau kita jumlahkan lah, bilangan misalnya integer ditambah bilangan real. Ya, kemudian disimpan di integer kan di Java bisa ya. Ya, di Java bisa ya. Tapi itu ada proses casting. Ingat ya, ada proses castingnya. Yang diambil itu hanya bilangan positifnya aja, integernya aja, bulatnya aja. Yang diambil. Atau oke lah, misalnya bilangan integer, misalnya ini bilangan integer ini, X misalnya integer ya, 107. Kemudian kita simpan ke tipe single misalnya, single. Ya, misalnya A single. A sama dengan X. Itu ada proses casting misalnya ya. Ya. Hanya nilainya saja diambil kemudian dikonversi ke dalam bentuk ya single. Karena memang teknik mengkodekannya berbeda. Paham ya? Ya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Ini tipe data single. Double itu mirip-mirip single, hanya ukurannya lebih besar aja. Ya. Standar IEEE. Nah, ini masih single. Ah, ini double, format double. Ya, 754 ya. Ini ya, standar IEEE. 754 kalau nggak, coba cari deh. Saya agak lupa. 754. Kalau salah di ini ya, diperbaiki ya. Ya, ada kesepakatan nomor 754 gitu. Nah, ini untuk double, hanya ukurannya saja beda. Mantisanya, eksponensialnya jadi 11 bit. 11 bit. Ya, eksponensialnya 11 bit. Ini sign-nya tetap ya. Sign-nya tetap 1 ya. Nggak perlu banyak-banyak. Kemudian mantisanya, nah ini sisanya. Ya, 8 kali 8, 64 ya. 64, apa ini 4 sih? 11. Kenapa bisa 4 ya? Ada apa gerangan tadi nulis jadi 4. Ini 11, bukan 4 ya. Nah, jadi 12 ya, sudah 12. 64 kurang 12, 52 ya. M-nya ada 52 bit. 52 bit. Nah, ini standar untuk ya double ya dari standarisasi IEEE ya. Oke. Ya. Kemudian ya tetap juga ini terbagi ke dalam 3, yang terakhir tadi belum saya bahas ya. Yang apa namanya kode lain ya, yang spesial ya, kode spesial di luar
normalize dan denormalize. Ini normalize, ini denormalize. Ya, dan ini untuk kode-kode spesial. Di mana kode-kode spesial, ya, ini ada plus minus tak hingga. Ya, plus minus tak hingga ini jika B1 sampai B52-nya ini 0 semua. Ya, 0 semua. Kemudian di eksponensialnya 1 semua. Ya, 1 semua. Kemudian di bit pertamanya, kalau di bit pertamanya 0, maka dia jadi plus tak hingga. Plus tak hingga. Ya, jadi plus tak hingga di komputer itu bohong-bohongan ya. Plus tak hingga di komputer itu bohong-bohongan ya. Ya, dengan standar IEEE plus tak hingga itu plus tak hingga ya tipe ini double ya. Saya pakai tipe single aja biar nggak kebanyakan nulisnya. Kalau tipe single ya plus tak hingga itu kodenya 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ya, kemudian 0 semua. 0 23 bit. 23. Ini tipe single. Tentu tipe double juga sama. Ini 1 semua ada 11 dan 0 semua ada 52 bit. Ya. Nah, ini kalau ini untuk tipe single, plus tak hingga. Kalau min tak hingga, ininya diganti 1. Jadi min tak hingga. Oke. Nah, ketika bit di eksponensialnya 1 semua, kemudian B1 sampai B52 tidak 0 sembarang, itu not apa? None itu. Not a number ya. Bukan bilangan. Jadi kode untuk not a number ini kode ya yang B1 sampai B52-nya tidak 0 semua, terserah berapapun. Ya, tapi ininya di eksponensialnya 1 semua, ininya sign-nya bebas 0 atau 1. Itu untuk not a number. Ya. Nah, ini kode spesial. Ya. Nah, yang normalize sama dengan tadi ya, ketika bit di eksponensial di sini 11 bit ya, bit dari bit ke-2 sampai bit ke-12 itu nilainya tidak 0 semua, juga tidak 1 semua. Jadi kalau secara apa namanya desimal itu kalau nilai bitnya dari 1 sampai 2046 atau 2 pangkat berapa nih? Pangkat 11. Ya, 2 pangkat 11 dikurangin 2. Ya, dikurangin 2. Ya, 2 pangkat 11 kurangin 2. 2 pangkat 10 kan 2 pangkat 10 itu 1024 ya. 2 pangkat 10 1024. Nah, ini 2 pangkat 10 nih. 2 pangkat 10 1024. Nah, ketika 2 pangkat 10 atau 1024 ini 2 pangkat 1 ya. Kalau tadi 2 pangkat 8 ya itu 2 pangkat 1. Alias artinya 2 pangkat 1. Yang ini kalian hafalkan. Ya. Posisi yang ini, terutama yang ini nih. Yang ini, 1 sisanya 0 semua untuk nilai eksponennya itu berarti 2 pangkat 1 gitu. Artinya 2 pangkat 1. Ya. Oke. Paham ya? Sehingga mana nih nggak ada contoh. Nah, ini perbandingan aja deh, perbandingan. Contoh yang tadi bisa kita buat. Nggak ada contohnya. Ya. Perbandingannya, ya. Ini single versus double. Ya. Kalau single format 32 bit, bit stringnya 64. Eksponensial field-nya ini 8, eksponensialnya 11, 23, 52. Nilai maksimumnya ya bukan eksponensial maksimum. Eksponensial minimum. Nilai terbesar, positif terbesar, positif terkecil. Oh, salah ini. Ini salah ngitung ya. Ini salah ya. Kalau ini dia hanya ngitungnya 2 pangkat min 1, 2, 6 ya. Tadi eksponensial terkecilnya memang ini, tapi ada ininya ya. Mantisanya belum dihitung. Demikian juga ini mantisanya juga belum dihitung ya. Mantisanya ya. Jadi dari 0 terus 1 ini ya, ini mantisanya.
Ininya belum dihitung nih. Ini jadi 2 pangkat min, kalau ini 52, 2 pangkat min 52-nya belum dihitung nih. Ini 2 pangkat min 23-nya belum dihitung, dikali mantisannya ya, mantisannya itu. Oke ya. Jadi kira-kira seperti ini perbandingan single dan double. Jadi sebenarnya tipe data single itu sebenarnya single presisi, disingkat jadi single. Double pun juga sebenarnya double presisi, disingkat jadi double. Ya, disingkat jadi double. Ya. Oke, ini ada subnormal, normalize, ya. Jadi, ya, yang ini nih, ini yang denormalize ya, yang tidak normal, di luar normalize. Ya, ini 0 semua. Kemudian kalau ini 1, ya, 1,0000 begini berarti 0,1 ya. 0,1 ini jadinya. Ya. Bilangan 2 pangkat min 149. Oh, ini terbalik ya. Satunya di sini. Satunya di belakang. Ya walaupun tergantung komputernya juga sih. Ada yang ngitungnya bukan dari kiri ke kanan ya. Tapi ke sini kita sepakati aja yang paling belakangannya, secara matematisnya gitu. Ya. Oke. Ya, ini untuk yang single ya. Oh, dia ada ini. Ya, ya. Oke, ini 129. Min 126. Sorry, saya salah paham. Ya. Yang ini kalau satunya di sini masih 0, ini 0,1 berarti kan, kalau sin 1 0,1 dikali yang ini ya 2 pangkat min 126 ya, 2 pangkat min 126 ini nih, sorry ya. Kalau yang ini baru ya 0, ini dikali 2 pangkat min 126 alias 2 pangkat min 149. Sorry, saya tidak baca. Kadang-kadang kalau nggak baca langsung mengomentari jadinya jadi salah ya. Ya, dan bangsa kita banyak begitu ya. Tadi saya contohkan yang jelek berarti. Ya. Oke ya. Ini untuk yang single. Kalau double bisa dihitung. Nah, sekarang coba latihan. Ya, coba kalian nyatakan dengan format single dan double, dua-duanya deh. Soal nomor berapa? Yang B aja, yang B. Jangan yang B. BC. Yang BC. Ya, yang BC. Silakan. Silakan dihitung ya. Pak, mohon maaf Pak, izin tanya, ini kan udah jam 12:11 ya Pak. Takut responsinya apa ya Pak? Takut nggak kesempat gitu. Oh gitu. Jam berapa? 12:11. Gini aja deh. Gampang. Mana tadi? Ini dia. Ini bisa jadi responsi. Responsinya yang DE. DE. D-nya untuk single, D-nya single ya. E-nya double. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Sekarang kita kerjakan dulu BC. BC selesai baru kita selesai ya. Kita kerjakan single aja di double. Iya boleh single double, nggak usah gampang. Bentar ya.
Oke. Jadi yang B sekarang coba. Kita coba B. 23 per 4. Nah, oke, ini kan sama dengan 23 ya. 23 itu berapa? Sebenarnya bisa sih. 20 itu 5 ya. 5, 3 per 4. Nah, 5, 3 per 4. Ya. 5 itu ya 1, 0, 1. Ya. Oke ya. 3 per 4 itu 2, 1 per 2 ditambah 1 per 4. 1 per 2, 1 per 4. Nah, ini kan. Oke ya. Dikali 2 pangkat 0 ya. Ini kan. Ini, alias ini sama dengan 1,0111 ya, biner dikali 2 pangkat 2. Oke ya. Sehingga kalau singlenya, tipe data singlenya, kalau tipe data single berarti 1, sign-nya karena positif ya, ini semuanya 1 ya, positif semua ya. Positif semua. 1, kok 1 sih? 0, sorry. 0, ya. Kemudian ini 2 pangkat 2, berarti 128 plus 1 ya. 127 ya, tambah 2. 129. 129, 128 plus 1. Jadi 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ya, ini E-nya. Kemudian mantisanya kan 0,1, sorry, 1,0111. Berarti 0, 1, 1, 1, sisanya 0. Sisanya 0. Oke ya, ini ada, nolnya ada sebanyak, kalau ini 4 berarti 19 ya. 23 dikurangi 4 ya. 19. Oke, ada 19 nol. Ini untuk merepresentasikan ini ya, 23 per 4. Untuk tipe data single. Kalau double, yang double, ininya sama. Oke ya, sign-nya sama, kemudian ya, ininya, ya, berarti 1000 ke 2000, ya 1000. 1024, 1023 ya, 1023 plus 2, alias sama dengan 1024 ya plus 1. Ini kan? Ya. Jadi ada 11 bit ya, berarti 3 bit. 1 0 0 3 bit pertama, sisanya 8 ya. 0 0 0 0 0 0 0 1 gitu ya. Ini 1024 ya, ini satunya ya. Ini E-nya ya. Ini S-nya. Oke. Kemudian mantisanya sama juga. 0 1 1 1. Nah, sisanya nolnya sama nih. Jumlahnya aja beda, sorry, bukan, tidak sama. 52 ya, 52 dikurangin 4. Jadi 48 ya. Ini ada 48 nol di belakang. Oke. Ini kalau pakai double, 23 per 4. Oke. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau 23 per 4 dikali 2 pangkat 100, ya tentu mantisannya sama. Ya, karena kalau 2 ini sama dengan ya 23 per 4 kan 1,00, sorry kok 0 ini kebanyakan. Ini ya. Oke. Oke, 1, 1, 1,
ya, biner dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 100 ya. Jadi ini 2 pangkat 102. Oke, tinggal nambah itu aja. Jadi ininya aja yang berubah nih. Yang berubah hanya ininya. Ya, 102 berarti 128 ditambah 101. 101. Nah, 101. Jadi yang berbeda hanya E-nya saja ya. Yang berbeda hanya E-nya. Jadi 127 ditambah 102. Jadi 229 alias sama dengan berapa nih? 128 ditambah 101 ya. Nah, 101 ini 64, sisanya 36 ya, 101. Kalau kita ubah aja nih 101, diubah jadi 101. 101 itu 64, sisanya berapa? 37. 64 tambah 37. 37 itu 32. 32 tambah 5. 5 itu 4 tambah 1. Nah, ini kan 100. Ya, ini 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 2 pangkat 2. Nah, jadinya E-nya berubah jadi ini 2 pangkat 6, berarti ke 7 ya. Berarti ini 1, 1, 1, ya, 0, ya, kemudian 0, 1, 0, 1. Nah, gitu. Ini 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Oke ya. Ya, ini jadi seperti ini. Nah, yang ini gimana? Sama nih, sama. Cuman ininya aja yang agak geser nih. Ya, ini kan 101 ya. 101. Ya, 101. Jadi, ininya jadi 1024 ditambah 101 gitu ya. Ditambah 101. Nah, 101-nya ini kan 1, 1, 0, kemudian 0, berapa? Salah. Iya, betul. 1, 0, 1. Nah, ini 101. Ini satunya tetap 0, 0, 0. Nah, gitu. Ya, yang sini ya. Yang ini tinggal dihitung aja deh. Oke. Ya, nanti nggak bisa ngitung nggak ya? Masih ada ya sekitar 20 menit lagi. 20 menit masih bisa lah, DE ya. D-nya single, E-nya double. Oke ya. Oke, baik. Saya pikir cukup untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi materinya, pertemuan yang akan datang. Oke, baik. Hari ini ya kita belajar teknik mengkodekan bilangan bulat dan bilangan floating point di komputer ya. Baik, hari ini cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Saya izin lift ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.